Oke, kalau versinya teman-teman yang saat ini sudah melaporkan ke Polda, itu kan korbannya kurang lebih 7 orang. Iya. Yang berani ngomong nggak salah berapa? Kalau dari data terbarunya kita, sebenarnya kita investigasi itu bareng-bareng. Kita investigasi dari Front Mahasiswa Nasional di Ranting UIN Mataram, itu kita investigasi. Ada data itu kemarin dari 2021. Sebenarnya udah lama ya, Kak. Ini 2021 sampai sekarang 2025 udah ada 25 yang terdeteksi. Itu datanya dari UINCare di UIN Mataram sendiri. Dan sudah ada 15 yang sudah ada 7 yang speak up dan 3 orang yang mohon maaf hamil yang terindikasi. Tapi kemarin data terbarunya 10 orang ke Polda udah melaporkan bersama keluarganya. Itu berapa orang korban kurang lebih? 3 orang. 3 orang. Iya. Pengakuannya sama? Iya, di sejauh ini yang saya dapat dari teman-teman saya juga sama. Seperti itu ya, biasa kekerasan pelecehan seksual. Iya. Itu kejadiannya sama di atas kapal? Itu mohon maaf digilir oleh oknum dosen tersebut sampai sharing terbarunya sampai hamil. Tiga-tiganya? Iya. Itu sharing itu yang saya belum bisa mengatakan data ini valid karena itu kan hasil dari temuan kita dari ngobrol-ngobrol kita sama mahasiswa UIN. Sama cewek gitu ya. Kan begitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Wahyu dalam wawancara eksklusif ya. Setiap episode kami akan selalu menghadirkan informasi-informasi penting, unik dan menarik untuk Anda semua. Di episode kali ini saya menghadirkan yang lagi ramai ya di dunia pendidikan kita. Apalagi tuh? Nah, kembali nih ke kasus kekerasan seksual yang terjadi di dunia kampus. Yang hebatnya ini, yang hebohnya ini adalah, salah satu universitas yang mungkin saya agak malu nyebutnya ya. UIN. Itu udah viral, udah rame dan baru kemarin ya telah dilaporkan ke Polda NTB terkait kasus itu. Kalau tidak salah ada 5 dari 7 korban yang sudah di BAP di Polda NTB. Dan saya hadirkan ini eksklusif pada Anda, salah satu mahasiswi di UIN Mataram sekaligus yang peduli terhadap kasus ini. Benar kan? Ya. Benar. Jeng Leha, Diki. Ya. Oke, terima kasih Dek Jeng ya sudah berkesempatan hadir di tempat ini. Semoga informasi yang kita bagi itu bermanfaat. Amin. Jeng, saya pertama tertarik untuk menghadirkan Anda di layar kaca ini atau di YouTube kami ini karena memang Anda pernah menulis opini tentang UIN Mataram yang terjadi ya. Kalau tidak salah itu judulnya ada kata-kata keamanan, aman atau apalah. Boleh tahu judulnya apa opini yang Anda tulis? Kegagalan UIN Mataram dalam memberikan ruang aman bagi mahasiswinya. Nah, ini dalam sekali kegagalan. Berarti udah gagal dong ya? Sejauh ini sepertinya begitu. Oke, Jang, boleh tahu dong, kenapa Anda berani sekali menulis tentang opini kampusnya Anda ini? Karena memang kalau menurut saya sendiri, kalau dari perempuan itu memang kan jarang sekali perempuan yang ada yang mau dan berani untuk speak up. Sejauh ini jarang sekali kita menemukan perempuan yang berani untuk mengeluarkan atau membagikan keluh kesahnya terhadap orang luas, media luas. Bahkan mereka cenderung untuk menutup diri karena mereka menganggap diri mereka itu aib. Tapi kalau kita terus-menerus terjebak dalam ruang yang seperti itu, sampai kapan? Pasti akan terus-menerus ada saja kasus baru, ada saja pelecehan seksual baru, kekerasan seksual baru yang terjadi. Sampai kapan gitu perempuan akan menerima kasus-kasus seperti itu kalau tidak ada yang speak up? Oke, kalau versinya teman-teman yang saat ini sudah melaporkan ke Polda, itu kan korbannya kurang lebih 7 orang. Iya. Yang berani ngomong nggak salah berapa? Kalau dari data terbarunya kita, sebenarnya kita investigasi itu bareng-bareng. Kita investigasi dari Front Mahasiswa Nasional di Ranting UIN Mataram, itu kita investigasi. Ada data itu kemarin dari 2021. Sebenarnya udah lama ya, Kak. Ini 2021 sampai sekarang 2025 udah ada 25 yang terdeteksi. Itu datanya dari UINCare di UIN Mataram sendiri. Dan sudah ada 15 yang sudah ada 7 yang speak up dan 3 orang yang mohon maaf hamil yang terindikasi. Tapi kemarin data terbarunya 10 orang ke Polda udah melaporkan bersama keluarganya. Baik, ini bagaimana proses
investigasi yang Anda lakukan, kan ini baru muncul nih ya, Iya. ke permukaan kasus ini setelah ada laporan. Apakah ada apa yang mendasari adik-adik di sana di forumnya untuk melakukan investigasi awalnya? Kita kan organisasi mahasiswa yang menyuarakan suara-suara rakyat yang kurang terdengar oleh pihak-pihak birokrasi ataupun pemerintah. Kita memang merangkul sesama, apalagi ini kan perempuan, sensitif sekali ya bahasan kita seksual gitu. Jarang memang ada untuk yang, kembali lagi jarang yang ada membahas, tapi kita di Front Mahasiswa Nasional itu menyediakan forum bagi perempuan-perempuan yang mau speak up tentang masalahnya atau kekerasan atau pelecehan yang dia dapat di kampus. Di tengah kan ini sensitif sekali gitu, di pendidikan yang berlabel Islam tiba-tiba ada kasus sebesar ini, seviral ini. Mungkin di sana kawan-kawan FMN tergerak karena jarang ya, kembali jarang ada yang mau menyuarakan suara perempuan-perempuan di tengah. Dan yang berani? Iya, jarang ada yang berani karena memang dari korbannya, mungkin dari penyintasnya juga menganggap dirinya sebagai aib dan tidak mau speak up. Paling kita cari data dari teman-teman yang emang suaranya, maksudnya teman-teman dari penyintasnya, sahabat-sahabat penyintasnya mungkin yang mau membantu kawannya yang terpuruk untuk bangkit lagi, untuk bisa dia, ayo Allah, kita tidak selamanya orang yang sudah mendapat penyintas itu tidak selamanya menjadi aib. Kita juga bisa speak up. Pertama kali kasus ini ditemukan sama teman-teman di situ forum, itu kasus seperti apa yang pertama kali ditemukan? Banyak, kan kalau di UIN Mataram sendiri itu banyak kayak budaya catcalling atau chat dosen yang seperti lagi chattingan dengan pacarnya. Yang itu ke mahasiswi? Iya, ke mahasiswi. Bahkan oknum dosen nakal lah ya? Iya, oknum dosen nakal itu banyak yang chattingan bersama mahasiswi, kayak kalau dia nggak direspon, dia terus spam chat, bahkan spam telepon di jam-jam yang udah malam, yang udah jam istirahat. Itu gitu. berapa orang yang seperti itu kasusnya? Udah banyak sih sebenarnya, cuman kita karena kan dari korbannya masih belum berani untuk speak up. Jadi yang bisa kita bilang sejauh ini cuman ada kasusnya 25, 7 orang yang berani speak up dan 3 orang yang tadi itu. Yang kasusnya yang lewat chat tadi seperti itu berapa yang menyampaikan ke teman-teman? Kalau dari yang sekarang viral ini, terbaru ini, kemarin kita dapat dialog, dapat diskusi dari kawan-kawan mahasiswa UIN yang lain juga. Kalau ada, UIN sempat mengadakan study tour dan kabar terbarunya oknum dosen ini melakukan kebejatannya itu di kapal terhadap 3 orang mahasiswi. Ini yang dilaporkan, dosen yang dilaporkan atau beda? Beda. Dia sudah dilaporkan ke Polda bersama keluarganya masing-masing. Tapi sampai sekarang masih dalam tahap hukum, masih berjalan tahap hukum. Saya biar terang dulu ya. Ada oknum dosen yang melakukan perbuatan bejat di atas kapal. Iya. Artinya dia ada studi tour. Iya. Tujuannya mana kalau boleh tahu? Ke Jawa. Ke Jawa ya. Iya. Itu beberapa bulan kapan kalau boleh tahu? Nah, itu belum kita tahu karena dari perbincangan kita sama mahasiswa juga lah sebatas itu, kita nggak diberikan. Berarti oknum dosennya ini yang dilaporkan saat ini viral atau beda lagi nih? Kalau dari sharingnya sih oknum yang saat ini viral, dosen yang oknum dosen. Sekarang ya. Berarti bukan hanya korban yang ngelaporin aja dong. Yang ini belum lapor ya, yang ini. Sebenarnya kalau pelaporannya, kalau dari info yang saya dapat, awalnya dari pihak UIN Mataram sendiri dia mau ngelapor duluan dari pihak UINKER-nya, tapi keduluan sama para penyintasnya yang lebih dulu ke Poldanya. Itu info yang saya dapat dari ngobrol-ngobrol. Kalau yang lapor ini kan kita biar jelas. Dugaan pelecehan, kekerasan seksual. Kalau yang itu sudah dilakukan. Yang pelecehan yang seksual. Di atas kapal. Belum, kayaknya belum karena dia masih takut untuk mengungkapkan. Oke. Itu berapa orang korban yang kurang lebih? 3 orang. 3 orang. Iya. Pengakuannya sama? Iya, sejauh ini yang saya dapat dari teman-teman saya juga sama. Seperti itu ya, biasa kekerasan pelecehan seksual. Iya. Itu kejadiannya sama di atas kapal. Itu mohon maaf digilir oleh oknum dosen tersebut. Sampai sharing terbarunya sampai hamil. 3-tiganya? Iya. Itu sharing itu yang saya belum bisa mengatakan data ini valid karena itu kan hasil dari temuan kita, dari ngobrol-ngobrol kita sama mahasiswa UIN sama cewek gitu kan begitu. Karena kan kalau soal kekerasan seksual atau pelecehan seksual kan harus ada kedekatan emosional dulu untuk bisa kemudian mengungkap kasus yang sebenarnya. Ini alumni atau masih?
yang sesuai data penyintas iya. itu masih. Bahkan ada juga beberapa katanya korban yang melaporkan itu dia sedang bimbingan skripsi. Jadi si oknum ini memaksa mahasiswinya. Saya potong lagi, sama juga. Iya. Bangsat ini. Bangsat ini oknum dosen yang bisa dikasih. Iya. Lanjut. Jadi si oknum dosen ini kan dia dalam posisi bimbingan. Sebenarnya kembali lagi dosen ini tuh di fakultas tersebut sudah mengajar selama 5 semester. Nah, setiap dia bimbingan itu dia menyuruh mahasiswinya untuk masuk masing-masing 1 orang, nggak boleh berdua. Giliran masuk gitu. Iya, dia tidak menerima bimbingan skripsinya di ruang tamu, tapi dia langsung nyuruh masuk ke dalam kamar. Itu dari obrolan. Di mana tuh? Di rumah atau di lingkungan kampus? Kalau yang dilaporin ini, kalau yang tadi saya bilang itu, saya belum dapat kejelasannya karena masih tahap ngobrol. Kalau yang sekarang lagi viral ini itu di kampus. Oh, di kampus. Tepat kan tadi kalau dari data dari kemarin ada seminar Winker dan pihak HAM ada seminar di UIN Mataram. Itu data terbarunya yang paling banyak terdeteksi itu di Fakultas Dakwah, kemudian di Syariah, kemudian di FUSA, sama di Tarbiyah. Ya. Kalau yang lapor kemarin tuh? Itu dari Mahat UIN Mataram. Okay. Ngeri-ngeri sedap ya ternyata ya. Kaget nggak dengar kasus ini? Kaget lah. Atau karena sudah lama investigasinya jadi nggak terlalu kaget? Sebenarnya kalau kaget itu tetap kaget, cuman kan kita dari lama kan dapat datanya nggak jauh-jauh dari catcalling atau chat-chat dosen yang kayak orang pacaran. Tapi untuk sampai seluas dan sebesar ini kaget sih. Apalagi kita banyak juga kan dari teman-teman perempuan di kampus yang menyuarakan kok bisa saudari kita diperlakukan sebejat itu di kampus yang seharusnya menjadi ruang aman bagi mereka. Apalagi labelnya Islam. Itu dosennya udah berkeluarga belum? Justru karena cover dosennya, katanya cover dosennya itu sangat baik, dia sangat agamis. Bahkan kalau di Mataram sendiri dia kan cover kalau tadi yang saya dapat cover keluarganya dia sangat harmonis, sangat Islami. Dan banyak juga yang nggak menyangka kalau ternyata dia menjadi salah satu oknum yang melakukan kebejatan. Dari 25 kasus yang didata oleh teman-teman itu tadi, apakah ini satu pelakunya? Enggak sih. Oh, ada lagi? Maksudnya dia bukan satu-satunya oknum yang melakukan tindak kekerasan itu. Banyak sebetulnya, cuman yang baru terdeteksi. Yang apa saja Denny? Berarti sekali lagi saja biar lurus. Berarti terduga pelakunya ini atau oknum dosen yang kita maksud dari 25 kasus yang ditemukan tadi itu bukan hanya yang terlapor sekarang ini. Iya. Pelakunya. Benar. Ada beberapa oknum dosen lain yang memang mungkin belum terdeteksi atau mungkin belum diungkapkan, saya belum tahu. Iya. Hampir sama tapi modelnya ya. Macam-macam kan banyak kayak kekerasan seksual dipaksa atau pemerkosaan, Terus juga ada yang tadi chat dosen atau bimbingan skripsinya yang diperlambat. Ini sebenarnya kalau yang lagi viral ini ya, ancamannya dia itu kan kebanyakan rata-rata yang penyintas ini tuh adalah anak beasiswa. Dia balik lagi ancamannya itu yang dia dapat, beasiswanya dicabut. Sedangkan kebanyakan yang kita tahu kan anak beasiswa kan dari keluarga yang kurang mampu. Jadi ada faktor ekonomi juga yang boleh beli itu semua. Oke, tadi disampaikan kalau tidak salah ada 3 penyintas itu yang kondisinya lagi itu ya, berbadan 2 mungkin. Itu sekarang bagaimana kondisi mereka kalau hasil pendekatan teman-teman? Belum mau untuk terlalu ngobrol banyak sih kalau mereka, karena mereka masih menganggap diri mereka itu belum pantas, masih menganggap diri mereka aib sih sebenarnya, karena kan mereka mikirnya itu noda di dalam diri mereka itu dia sampai sangat fatal kalau menurut saya ya. Jadi susah untuk dari mereka sendiri untuk speak up lebih jauh lagi. Apalagi kondisinya begitu. Iya. Keluarga bagaimana? Marah tentunya tadi. Sudah tahu belum? Sebenarnya ada tadi yang saya temui di UIN Mataram. Kebetulan saya sempat masuk ke masjidnya, ke Masjid Mahat, ada olah TKP dari pihak UIN Mataram dan kepolisian itu sendiri. Dari pihak keluarga tentu merasa kecewa dengan Institut UIN Mataram yang
berlabel Islam, bahkan dia ditempatkan di ma'had atau bahasa cepatnya itu kayak pondok pesantren, ya. yang kegiatan sehari-harinya itu mengaji, belajar Al-Quran, belajar kitab dan segala macamnya. Dari pihak keluarga merasa sangat ditipu oleh institut itu. Jadi sekali lagi ini tidak satu oknum dosen ya. Iya. Clear nih. Tidak satu. Tidak. Ya sekarang dengan munculnya kasus ini ada 25 tadi yang disampaikan teman-teman itu, apa harapannya kemudian kepada pihak kampus atau aparat penegak hukum lah? Karena ini kan bukan satu, sekali lagi mohon maaf. Benar. Apa harapannya kira-kira? Kalau dari kita sendiri harapannya ditindaklanjuti lah setidaknya. Sampai kapan kalau tidak ditindaklanjuti? Bahkan kalau bisa sampai dia di penjara kalau bisa. Sampai benar-benar dia jera dengan apa yang sudah dia perbuat. Kalau tidak seperti itu sampai kapan? Kasus ini akan terus berulang kan? Memang mahasiswi itu cantik-cantik, memang itu jadi masalahnya teman-teman dosen ya kan. Oke. Jadi ini sekali lagi orang yang hari ini ribut baru berbicara 7, tapi kita hari ini berbicara 25 korban. Wah, terduga pelakunya tidak satu, lebih dari satu orang, dan sama oknum dosen lagi. Iya. Nah, saya penasaran aja sama yang tadi cerita yang soal perjalanan studi tour ya namanya. Itu keluar, itu dipaksa juga mereka. Nah itu belum, sebenarnya itu cuma sebatas kita tahu karena sharing dari mahasiswa lain. Sebatas sharing kita tahu atau langsung ketemu korban? Enggak, kita enggak ketemu sama penyintasnya langsungnya, tapi kita dapat sharing dari mahasiswa-mahasiswa lain yang keberatan bahwa saudari-saudarinya diperlakukan sebejat itu. Itu udah dilapor belum ke pihak kampus misalnya? Enggak berani? Sudah banyak yang sudah melapor, tapi tanggapan dari pihak birokrasi itu masih kurang terlalu, perlindungannya itu kurang, speak up-nya itu kurang karena memang pihak birokrasi di UIN Mataram sendiri sibuk menjaga nama baik institutnya. Ujung-ujungnya begini. Ujung-ujungnya ya meledak juga. Padahal kalau misalkan ditindak dari awal dia nggak akan sampai sebesar ini. Iya kan, kalau kita udah bergerak dari awal sebelum dia spiral ini, kita bisa langsung olah kalau UIN Mataram ini bisa loh menindaklanjuti kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual yang seperti ini daripada sekarang udah terlanjur besar, heboh dan ya. Oke, Jang sebagai salah satu mahasiswi di situ ya, yang berparas cantik ya mungkin ya, wanita kan cantik. Iya. Jang pernah nggak akan digoda oleh oknum dosen? Ini saya ngambil satu sampel saja biar masyarakat tahu. Kalau dari saya sendiri sebetulnya itu kalau tidak salah kalau nggak salah itu semester 2 atau semester 3 saya pernah dapat chat dari dosen, oknum dosen yang waktu itu memang dia lagi ngajar di semester itu, satu semester penuh. Dan kan saya memang, kita diberikan tugas kayak tugas bikin skripsi, bikin tulisan ilmiah yang memang perlu dari bimbingan dari dia setiap pertemuannya. Nah, posisinya saat itu saya udah selesai dengan tugas, saya udah clear, tapi si oknum ini terus-menerus chat saya, terus-menerus spam telepon di luar jam kampus, di luar jam kerja maksudnya. Itu sih awal mula saya untuk tergerak bisa sampai untuk sama teman-teman untuk mengidentifikasi kasus-kasus kekerasan seksual yang lain. Karena kalau menurut saya kalau udah ada satu, nggak mungkin nggak ada yang lain. Apa kalau kejang apa dulu? Dia lebih ke chattingan, yang dia kalau nggak direspon dia spam. Maksudnya kan kita sebagai mahasiswa kalau chat ke dosen itu dalam taraf yang sopan. Yang kita harus benar, ada salamnya, ada nama, nim. Kalau dia lebih ke chat santai. Nah, biar maksudnya mahasiswi yang lain juga tahu ciri-cirinya gitu maksudnya kan. Ciri-cirinya apa kalau dia bilang assalamualaikum misalnya atau apalah bahasanya. Biar kita tahu aja. Iya, biasanya kalau kita chat formal ke dosennya biasalah ada nim dan nama lengkap segala macam. Nah, tapi kalau dia itu lebih ke nanya lagi di mana. Udah makan kayak gitu-gitu chatnya. Makan ditanya juga. Iya. Bangsat. Sudah makan Kak? Hari ini mau kemana? Ada acara apa? Malam minggu ada acara apa? Sampai malam minggu ditanya. Kalau ke saya pernah seperti itu. Sampai malam minggu ditanya. Iya. Itu kan sangat pribadi, pribadi sekali kan.
Bukan. Dia kan oknum dosen, dia kan biasalah kalau dosen. Responmu apa, Jang? Kalau saya tentunya pada waktu itu kan Kan saya nggak kaget pasti pertama-tama kan, cuma ya kayak mikir-mikir aja mungkin. oh ya udah kayaknya dosen ini mau ada keperluan apa Oke, gitu. gitu. Tapi setelah saya ngobrol sama teman-teman saya yang saya lagi bareng waktu itu, kayaknya itu kayaknya lebih ke arah serius deh, itu kayaknya lebih ke arah ini deh, lebih ke arah itu deh gitu. Oknum dosennya sama nggak yang ini sama Oh, dilaporkan? beda dong. Oh, beda lagi berarti. Beda. Ada beberapa oknum dosen ya, bukan hanya satu. Oke. Beda. Jang, thank you ya. Iya. Informasi yang bisa dibagi, saya rasa ini informasi yang orang belum dapat ya. Semoga ini bisa menjadi salah satu bentuk antisipasi kita semua lah ya. Tentu adik-adik juga di kampus. Ya, saya juga bingung kalau urusan mahasiswa sama dosen tuh bingung juga. Modusnya mungkin urusan kampus tapi ujung-ujungnya kan beda kan. Oke, dalam kesempatan ini Jang, apa yang mau Jang sampaikan kepada teman-teman mahasiswi di luar sana, Jang? Kalau dari saya kepada seluruh mahasiswi terutamanya di UIN Mataram, kita sebagai perempuan bukan aib. Kita tetap menjadi manusia yang seutuhnya, tergabung dalam seluruh aliansi. Jika kawan-kawan ingin bersuara, jika kawan-kawan takut untuk menyuarakan keluh kesah kawan-kawan, kawan-kawan bisa berbagi, kawan-kawan bisa curhat, kawan-kawan bisa langsung hubungi kita untuk kedepannya bagaimana mungkin penyelesaian kasusnya atau segala macamnya, atau kawan-kawan ada informasi terbaru mungkin, jangan pernah tetap diam, karena kalau kita diam kemungkinan besar kita akan menjadi korban selanjutnya. Oke, thank you Jang, thank you. Ini orang yang luar biasa, perempuan berani speak up di hadapan kita. Baik, itu dia wawancara kita secara eksklusif ya tentang kasus yang lagi viral, itu soal UIN Mataram ya. Ini muncul lagi 25, ternyata banyak sekali ya. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Saya Diki Wahyudi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you ya.